Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, memasuki bulan Ramadan, ada hari spesial, hari yang sangat luar biasa keutamanya, yakni malam diturunkannya Al-Quran, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, di mana hari itu merupakan hari yang sangat luar biasa. Pasalnya Al-Quran merupakan pedoman utama bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang nuzulul Quran. Mungkin semua orang sudah tahu apa itu nuzulul Quran, kapan terjadinya. Mungkin orang sudah tahu semua. Tapi kali ini saya akan membahas sedikit tentang makna di balik Al-Quran sendiri, yakni Al-Quran dari sudut pandang yang lain. Ada dua pemahaman. Satu, Al-Quran sebagai kitabullah, dan dua, Al-Quran sebagai kalamullah. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitabullah. Al-Quran sebagai kitabullah ini merupakan hudan linnas, artinya petunjuk, pedoman bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya bagi umat muslim saja, tidak hanya bagi penganut agama Islam saja, namun semua agama akan mendapat hudan, akan mendapat petunjuk lewat Al-Quran. Nah, ini Al-Quran berkedudukan sebagai kitabullah. Adapun ketika Quran diposisikan sebagai kalamullah, maka Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Jadi batasannya hanya sebagai orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika dia tidak memiliki kapasitas atau tidak memiliki keimanan sebagai pemeluk agama Islam, maka ia tidak akan mungkin mendapat hudan yang sebenarnya dari kalamullah. Dari sisi yang berbeda, Al-Quran ketika dipahami hanya sekedar kitabullah, mungkin Al-Quran hanya sebatas lembaran di atas kertas saja, tulisan hitam di atas putih. Namun ketika Al-Quran dipahami sebagai kalamullah, maka Al-Quran akan mampu diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Maka idealnya bagi kita sebagai umat muslim, terutama bagi kita yang berpendidikan, utamanya bagi kalangan santri, orang-orang pesantren, baik yang masih santri maupun sudah alumni, maka harusnya Al-Quran tidak hanya dipahami lewat lembaran-lembaran saja, namun harus mampu diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Di bulan Ramadan ini, mari bersama-sama kita memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Oke lah, kita tidak bisa mengimplementasikan Al-Quran ke dalam kehidupan nyata sebagaimana diharapkan Al-Quran, namun setidaknya ya minimal bacalah gitu ya, meskipun gak paham artinya, mungkin kita belum ada kapasitas untuk memahami, belum ada kapasitas untuk mengkaji lebih mendalam tentang Al-Quran, ya setidaknya baca gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak keutamaan, banyak kelebihan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Satu, dari sisi Al-Quran itu sudah banyak sekali petunjuk, banyak sekali kalam hikmahnya. Ditambah bulan Ramadan, ini pahalanya plus gitu. Maka dari itu, mari bersama-sama kita hidupkan Al-Quran. Mari bersama-sama kita amalkan isi dari Al-Quran, tidak hanya sebatas bacaan saja, namun kita harus mampu mempraktikkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika kita mencontoh Rasulullah itu, ya Rasulullah itu Al-Quran. Di beberapa riwayat banyak menyebutkan karena khuluqul Quran. Jadi akhlak Rasulullah, tingkah laku Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau kita masih belum sampai pada derajat itu, setidaknya nyicip lah. Nyicip gitu nih, enggak apa-apa. Ada kaidah menyebutkan la yudraku kullu, la yutraku kullu. Ketika sesuatu itu tidak bisa digapai semua, tidak bisa diraih semua, jangan lantas ditinggalkan semua. Ambil sebisanya, ambil semampunya. Nah,
Para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin itu pembahasan tentang nuzulul Quran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pada bulan suci Ramadan ini kita mampu membaca, mampu memahami, mampu mengamalkan isi dari Al-Quran. Itu dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.